Mbak-mbak sama Mas biasanya kalau mau milih, misalnya milih potong rambut, pilihan pertama apa? Butuhnya apa? Oke. Terus, cari kualitas yang bagus. Di situ, cari info salon, layanan, harga dan kualitas. Oke, macam-macam. Ada lagi? Cari informasi. Informasi tentang apa? Rambut yang diinginkan. Oke, nah di sini kalau kita belajar tentang perilaku pelanggan, ini kita bahas ini tentang proses pengambilan keputusan. Jadi kenapa kok kita memutuskan misalnya potong di salon A? Kira-kira kenapa? Awal dulu kita harus tahu kebutuhan kita apa, pengenalan kebutuhan. Jadi kalau kita ke salon biasanya kita butuh ngapain? Mbak sama Mas kalau ke salon butuhnya ngapain? Potong atau facial atau apapun yang bisa dilakukan di salon ya kan. Terus mencari informasi, bercantik diri. Oke. Kalau Mas Sumak pernah ke salon nggak? Ngapain Mas biasanya ke salon? Wah, potong rambut. Oke. Berarti kan kebutuhannya rata-rata potong ya kalau ke salon ya. Terus mencari informasi. Yang dicari informasi kira-kira informasi apa? Mencari informasi kepuasan. Kepuasannya siapa Mbak Yeni? Pelayanannya, kualitasnya, hasil, harga. Tentang model rambut, harga. Oke, jadi kan ini pencarian informasi tentang salon-salon yang ada misalnya di Taipei ya. Mencari informasi tentang salon-salon yang ada di Taipei. Nah, terus informasinya yaitu tadi macam-macam seperti yang Mbak sama Mas sebutkan. Misalnya harga atau pelayanannya gimana, model rambutnya yang tersedia apa. Kan ada juga yang salon misalnya khusus pria, mungkin Mas Uma perginya yang ke khusus pria atau ada salon yang khusus wanita, kan macam-macam. Itu kan nah, setelah dapat informasi, habis itu kita evaluasi alternatif. Ada yang tahu nggak maksudnya evaluasi alternatif itu apa? Perhitungan yang sangat hati-hati. Perhitungan apa Mbak Yeni? Timbang-timbang. Timbang-timbang apa? Mana yang terbaik? Oke, jadi evaluasi alternatif itu kita pilih dari beberapa info tadi. Misalnya kita secara setelah kita mencari informasi tadi, kita mendapatkan informasi bahwa misalnya di Taipei ada 5 salon yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya harganya semua terjangkau dengan kita, kualitasnya
oke, ada semua model potongan rambut. Nah, dari 5 itu kita pertimbangkan, kita evaluasi lagi mana yang paling cocok sama kita. Mungkin karena hampir semuanya memenuhi syarat-syaratnya Mbak, mungkin cari yang tempatnya paling dekat kan bisa, ya kan? Atau cari yang misalnya yang motong rambut ada yang Mbak kenal seperti itu. Jadi dievaluasi alternatif tadi dari 5 salon itu mana yang paling oke. Setelah itu baru memutuskan membeli di salon tersebut misalnya. Itu keputusan pembelian ya. Jadi setelah ada 5 tadi, habis dievaluasi, ternyata mbak-mbak sama mas pengennya ke salon C. Ya udah, berarti di situ memutuskan untuk potong rambut di salon C. Itu keputusan pembelian ya. Terus perilaku setelah pembelian kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Evaluasi apa? Kepuasan pelanggan. Kira-kira perilaku setelah pembelian apa? Masih. Biasanya mbak-mbak sama mas kalau dari salon ngapain? Oke, oke. Itu bener-bener setelah selesai potong rambut. Tapi habis itu, habis keluar dari salon, senyum-senyum sendiri juga. Oke, Mbak Siti bener. Setelah dari setelah setelah selesai potong rambut, itu kita lihat puas atau kecewa. Ketika kita puas, biasanya kita akan kembali ke tempat yang sama, ya kan? Tapi kalau kita kecewa, biasanya kita akan ganti ke tempat yang lain. Itu perilaku setelah pembelian. Di memuaskan atau enggak, ternyata enggak sesuai dengan yang diinginkan, ya udah, berarti biasanya kita akan pindah ke tempat yang lain itu. Jadi urut-urutannya ingat ya, pertama kita harus tahu kebutuhan kita apa, pengenalan kebutuhan. Habis itu mencari informasi apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan kita, tempat-tempatnya, terus dievaluasi alternatifnya ada berapa, mana yang paling sesuai. Kalau sudah, baru kita memutuskan untuk membeli di satu tempat yang paling sesuai dengan kita. Habis itu kita lihat setelah pembelian itu memuaskan atau enggak. Jadi perilaku setelah pembelian. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Nah, ini ada teori hierarki Maslow, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman. Jadi ini kebutuhan macam-macam. Itu kebutuhan dari manusia, namanya teori hierarki Maslow. Terus ini manfaat word of mouth. Ada yang tahu kan word of mouth itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi misalnya Mbak Eka tadi habis potong rambut di salon, senyum-senyum sendiri, merasa sudah oke karena puas dengan pelayanannya. Mbak Eka bilang ke Mbak Siti misalnya, itu word of mouth. Jadi promosi dari pelanggan ke pelanggan. Sama itu bisa membantu pihak salon mengurangi biaya promosi. Karena apa? Karena secara sukarela biasanya pelanggan akan bilang ke temennya atau ke keluarganya atau ke siapa karena puas dengan pelayanan yang diberikan. Oke. Nah, ini. Sekarang apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Apa, Mbak? Prestis. Apa ayo yang prestis? Prestisius, merasa oke, maksudnya merasa apa ya?